Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan saya Putri ya tadi ke Bang Hensa. Sebenarnya ada drama politik apa yang kemudian coba untuk dibangun di momen Idul Fitri kemarin. Tapi kalau kemudian melanjutkan apa yang tadi Bang Hensa bilang bahwa ini di Twitter banyak saya di-mention, ini ada apa sih sebenarnya begitu? Ada reshuffle kah? Kalau dari kata netizen apalagi selain reshuffle? Netizen sih banyak yang mengatakan ini hal positif ya. Karena kan bukan Mas Didit aja yang posting. Mbak Puan juga posting tuh di Instagramnya. Jadi artinya hal-hal positif tuh biasanya senangnya diposting pasti kan. Dan ini mungkin banyak dibicarakan karena hal baru. Dan kemudian Mas Didit yang memang jalan gitu ya keliling dan itu kelihatan banget rutenya gitu dari Teguh Umar kemudian ke Kutai 1 gitu ya. Jadi menurut saya memang hal ini satu untuk menjaga silaturahim, kemudian yang kedua diplomasi politik tadi. Kemudian yang ketiga menurut saya ada pesan-pesan lah ya. Dalam politik itu kan Mas Didit kan mau tidak mau adalah sekarang tokoh politik karena ayahnya adalah presiden. Makanya pada saat tokoh politik itu bergerak, pasti ada hal-hal yang dibacanya sebagai kegiatan politik dan itu sah-sah saja. Tadi kan Tiara bilang tentang momentum ya. Oh Tiara sih. Oh ya maaf. Putri. Siapa lah itu? Jadi lupa tuh. Ini mau tentang momentum tadi Put ya. Tentang momentum. Nah ini saat ini memang momentumnya untuk bersilaturahim. Dan jadinya hal yang biasa-biasa aja. Karena lebaran. Coba kalau misalnya Mas Didit tiba-tiba aja gitu berkunjung ke rumah Ibu Mega. Pasti kehebohannya melebihi hal ini gitu. Breaking news itu pasti di mana-mana. Breaking news di mana-mana dan menimbulkan banyak pertanyaan juga gitu ya. Dukun politik juga banyak bermunculan kalau di situ. Tapi karena ini momentumnya momentum Idul Fitri, momentum silaturahim, ya dibungkusnya adalah silaturahim. Makanya tadi Henry Satrio bilangnya ini diplomasi politik, mendinginkan intensitas politik yang lumayan menghangat jelang-jelang Idul Fitri. Berarti gitu. ini Mas Didit ini dari desainer fashion nih mau beralih ke desainer politik apa gimana nih Mas Adi? Ya kalau saya sih mengapresiasi dalam konteks karena sampai hari ini kita tahu bahwa Mas Didit itu bukan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik safari berkunjung dari satu elit ke elit yang lain mungkin karena itu adalah memang fashion dia seorang politisi. Mas Didit per hari ini bukan pejabat publik. Itu yang kemudian mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Kalau mau jujur untuk ukuran anak presiden mestinya yang berkunjung itu adalah elit lah yang mengunjungi anak-anak presiden. Karena posisinya sedang lagi di atas dan sedang berkuasa. Tapi ini adalah sebagai salah satu bentuk kerendahan hati di mana Pak Prabowo Subianto mungkin melalui Mas Didit ingin ngasih pesan. Pak Prabowo tidak bisa hadir dalam open house yang dilakukan oleh Megawati, tidak bisa hadir open house yang dilakukan oleh di Solo oleh Pak Jokowi dan seterusnya. Ini penguasa Pak, di mana-mana di negara kita ini penguasa itu kan rata-rata kakinya nggak nyentuh ke tanah Pak. Oranglah yang kemudian berdatang dan berduyun-duyun. Tapi bagi saya adalah pesannya yang paling penting melalui Mas Didit Pak Prabowo itu ingin merawat bagaimana silaturahmi dengan elit-elit kunci mantan presiden di negara kita ini sedang terus ditradisikan. Persoalan adaptasi lain ada misalnya komunikasi, ada diplomasi. Itu bagi saya bonus sebenarnya. Karena secara prinsip kalau sudah Mas Didit hadir dengan Megawati, bertemu dengan Pak Jokowi, fotonya dengan Pak SBY, saya kira sudah selesai urusan politik ini Mbak. Ini udah sangat personal dan sangat pribadi. Ini menyangkut hubungan yang sangat spesial di hari Lebaran, di mana keluarga-keluarga intilah yang hanya bisa bercengkrama dan kemudian bisa bersama. Kan itu pesannya. Artinya apa? Kalau Mas Didit sudah berkunjung ke mantan-mantan presiden, persoalan politik rekonsiliasi di kemudian hari itu kan gampang lah. Dan kita bisa saksikan tanpa ada momen Idul Fitri sekalipun, ya saya kira semua keputusan politik PDIP kan sudah bersama dengan Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijakan politik yang dinilai kontroversial sekalipun, kenaikan PPN 12%, soal makan bergizi gratis, pengesahan revisi undang-undang TNI, PDIP paling depan. Jadi itu adalah bonus dari pembicaraan. Tapi secara prinsip, ini momen spesial, open house, pastinya orang seneng banget loh kalau didatangi orang penting di negara kita. Itu yang sepertinya kelihatan dari senyum Bu Mega juga di foto. Betul, kan? Kalau dalam orang Jawa tradisi ini yang disebut dengan ngewongke kan. Jadi mengorangkan orang menjadi spesial di bulan spesial di acara yang open house yang sangat spesial. Dan ini pasti akan diingat sampai kapanpun Pak. Ini jangan dibandingkan dengan THR yang sering kita minta ke banyak orang misalnya begitu. Ini melampaui itu semua.
Ini soal sikap personal, soal kedekatan, bagaimana merawat persahabatan itu di atas segala-galanya. Bahwa persoalan ke depan itu ada bonus-bonus, bahwa silaturahmi akan solid, hubungan akan semakin mantap. Bagi saya itu adalah bonus dari kunjungan yang dilakukan oleh Mas Didit. Berarti pertemuan nasi goreng juga sudah tidak lagi diperlukan dengan kedatangan Mas Didit. Atau bisa jadi Mas Didit ngecek, Bu, ada nasi goreng nggak? Gitu. Enggak lah, Bapak ini mau datang gitu. Mas Didit kan personalnya Mas Didit gitu. Anak presiden iya. Kalau hal-hal yang terkait dengan yang tadi disampaikan diplomasi nasi goreng itu masih diperlukan atau tidak ya perlu juga. Mungkin tempatnya akan berubah gitu ya. Mungkin tempatnya sekarang di istana tidak lagi di Tengku Umar. Tapi maksud saya hal ini kan perlu juga ditiru ya. Kita lihat nih sekarang setelah ini akankah Mbak Puan misalnya Mas Nanan, Mas Tatam berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo misalnya atau ke rumahnya Pak SBY gitu ya. Supaya terlihat memang kekompakan yang terjadi Jadi antara saling anak presiden. Ya kan masih banyak anak-anak presiden kemarin kan ada Kang Ilham Habibie, kemudian ada Yeni Wahid, Mbak Anissa, Mbak Alisa gitu macam itu. Jadi bisa saja itu terjadi. Nah sekarang apakah pergi ke rumahnya Pak Gus Dur atau tidak dan lain-lain. Kalau menurut saya sih ini sebuah langkah baru yang baik gitu. Artinya memang mencontohkan rakyat Indonesia yang lain juga, silakan aja berkunjung, selesaikan persoalan-persoalan misalnya di dalam situasi Idul Fitri, situasi silaturahim. Mohon maaf lahir batin itu kalau diucapkan secara tulus itu kuat itu artinya, gitu ya, daripada cuma WA kan, kadang-kadang kita udah WA serius gitu ya, dibalasnya pakai kirim gambar, gitu nggak apa-apa juga, karena ini situasinya silaturahim, jadi apapun itu yang penting dimaafkan lah gitu ya. Nah mudah-mudahan ini ditiru oleh anak-anak presiden yang lain, anak-anak wakil presiden yang lain untuk saling berkunjung ya. Video call nggak cukup berarti? Cukup boleh juga, kan sekarang dengan komunikasi segalanya bisa lebih dekat. Betul. Tapi tetap saja komunikasi terbaik adalah komunikasi tatap muka dua arah, gitu ya. Itu yang paling bagus. Mas Didit sudah mencontohkan. Silakan Philip kalau mau jalan-jalan ke rumahnya Pak Lalu mungkin langsung tatap muka. Pak Lalu nonton loh ini. Oh ya, halo Bang Elem, mohon maaf lahir batin. Nah, tapi kan yang menarik ini yang jadi disorot publik adalah berkunjung ke rumah Bu Mega, berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Nah, publik kemudian merasa apakah Mas Didit ini jadi penyambung lidah? Karena kita tahu ya Pak Jokowi dan Bu Mega kan bersih tegang ya, masih sampai sekarang gitu. Saya rasa nggak sampai sejauh itu ya. Kunjungannya mungkin lebih bersifat personal sebagai dirinya atau sebagai anak bapaknya, dan bisa saja setelah itu dia laporan juga ke bapaknya, saya sudah ke rumah Ibu Mega, kata Bu Mega salam lah gitu. Paling kan gitu kan, ke Pak Jokowi juga, Pak Jokowi salam juga dari Pak Jokowi. Dia terima kasih ya Didit ya gitu. Tapi kalau kemudian menjadi penyambung lidah sih menurut saya, kalau tadi istilahnya Adi itu bonus gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini lebih ke silaturahim. Tidak lebih? Ya lebihnya ada, banyak kan tadi kan udah dibahas juga. Tapi kalau kemudian menyambung lidah menurut saya mungkin belum ya. Belum sampai ke sana? Ini lebih ke tatap muka yang mungkin nanti kelanjutannya kan bisa banyak nih. Ini kan sudah diterima di rumah Ibu Mega. Jadi lain-lain kali juga bisa juga. Kelanjutannya masih banyak itu boleh lah Bang, kira-kira apa analisanya gitu loh. Artinya kan sebagai duta, sebagai diplomatnya Pak Prabowo, Mas Didit sudah diterima gitu di rumahnya Ibu Mega, di rumahnya Pak Jokowi, mungkin nanti ke rumah-rumah mantan presiden yang lain. Nggak ada mantan presiden, presiden-presiden yang lain gitu ya. Sehingga komunikasi politiknya bisa cair, bisa lebih hangat gitu. Nanti ke depannya, kalaupun kemudian ada yang didiskusikan antar presiden gitu ya, bisa Mas Didit yang diutus dulu sebagai duta. Nanti setelah itu ya tinggal dikonekkan. Tapi kalau kemudian bahasa penyambung lidah itu menurut saya enggak ya, karena mereka, saya yakin Pak Prabowo sama Ibu Mega tuh bisa WhatsAppan langsung kok. Oke. Cuma memang, nah ini kan misterinya. Tidak terekspos gitu maksudnya. Kenapa kemudian, jadi gini, hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini baik. Misterinya adalah kenapa kemudian tidak mau ditunjukkan terang-terangan. Tapi hal yang dilakukan Mas Didit ini udah oke banget. Udah beyond dari oke lah. Menjaga perasaan Presiden Jokowi ataupun masa sih gitu emang ada apa? Mungkin. Berarti kan kalau kata Bang Hensa tadi sebetulnya hubungannya baik tapi tidak mau secara terang-terangan, berarti kan ada penghalang nih. Nah, penghalangnya itu apa sebenarnya? Tapi nanti Mas Adi mungkin bisa jawab ya. Setelah jeda berikut kita akan kembali sesaat lagi.